Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'na bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang mentafsirkan Quran dengan pikiran sendiri dan lain-lain bagi yang tiada kita sebutkan di sini. Jadi kita di sini disuruh menjauhi daripada ilmu yang baru-baru, artinya ilmu namanya setakan something sudah masalahnya. Yang kedua, pulang kita disuruh menjauhi, artinya jangan kita gawe, yaitu mentafsirkan Quran dengan pikiran seorang. Nah ini jangan. Ia bila memikirkan Quran dengan pikirannya seorang tuh bisa kayak namanya setakan umat. Inya Quran ini ada tafsirnya, itu tahu. Ada satu orang tafsir, tapi ngarang kepintaran, ngarang pintar, jadi menganuakan seorang, mengartiakan seorang, mentafsirkan seorang. Nah, bila sejenis langkah itu bisa menyalahkan kena bagian amaliyah kena. Gara-gara apa? Gara-gara salah tafsir Al-Qur'annya kena. Dan jauhkanlah diri engkau bahwa bersibuk engkau dengan berdebat. Disuruh kita jangan takut berdebat. Yang timbulnya perdebatan itu sesudah meninggal para ulama yang besar. Amunnya ada ulamanya besar, apakah ada nih mendebat-debat di orang dulu. Tapi bila sudah ulama-ulamanya meninggal, inya ini bertajak, iya katuju mendebat di orang itu tak. Bila salah sedikit, dibahasnya. Bilanya kada sesuai lawannya dibahasnya. Bilanya kada sama dapat lawannya dibahasnya. Ada boleh ya. Padahal hukumnya boleh. Nang tukang debat tadi yang bertahap ada boleh. Amun menurut orang tuh hukumnya boleh di debatnya terus. Ingat timbul perdebatan ini ulama-ulama nang Tuhan sudah meninggal, timbul perdebatan tetap. Nah ini masaknya sudah nih. Banyak benar lah tapi berdebat itu banyak benar itu kan. Bila orang tuh katuju mendebat di orang, katuju mahwal di orang tentang masalah hukum, berarti nang ada di dalam dirinya tuh ilmunya tuh sedikit. Kenapa artinya sedikit? Inya sakadar ingat situ aja tahu. Padahal di dalam kitab lain banyak yang membolehkan umpamanya. Nah ini nih, berarti inya sakadar mengetahui ambilnya di kitab sabuting aja. Ujian di situ haram, di situ taminya. Padahal kitab yang lain ada yang membolehkan. 3 biji, 4 biji, 5 biji kitab nih ada yang membolehkan, tapi inya ada tak baca, tapi inya ada bisa belajar. Jadi nang yang bisa belajar itu maksudnya nang ada anunya. Nah jadi bila orang katu cuma dia berkiuran itu menunjukkan bahwa ilmunya sedikit. Maka bahwasanya berdebat itu menjauhkan orang yang menuntut ilmu daripada fikih. Maka itu juga debat terus nih. Itu bisa ya, itu kena bisa asahanta menuntut ilmu tentang masalah fikih itu asahanta.
Inya asahanta atau orang lain asahanta. Nah, antara dua itu pasti ada gitu kan. Lihat ulama-ulama behari kadang mau kata juga debet. Kayak gini masuk viral di TV disiarkan orang, di HP disiarkan orang. Maka ketika orang tahu amalnya aja nggak debetnya itu kan. Lihat. Nah masih di YouTube tuh. Dasar amun orang yang berdebet, amun orang tuh kalau mau berdebet. Lihat ulama-ulama yang termasuk sepuluh adalah sidir. Tak dengar ada diurang adalah. Ada. Lihat bilang di Solo juga Habib Anis adalah ada diurang ada sidir. Lihat dia pulang siapa Habib Lutfi adalah ada diurang ada. Kenapa tuh ulama-ulama Tuhan? Ini ulama Tuhan ini bujur-bujur mengamalkan ke ilmu. Rasulullah aja tuh mana mati jangan berdebet dengan Rasulullah walaupun bujur kan sampai debat. Maka nang didebat akan ikhtilafiyah ulang nang ikhtilaf. Ikhtilaf tuh didebatakan juga sama-sama bujur. Kita di Kalimantan ini jarang berdebet nang masuk TV viral jarang juga di jiwa-jiwa umat. Maka beda-beda itu bisa melicihakan musuhnya, tidak bisa merendahkan musuhnya. Lihat aja, kita masih di HP, kalau masih beda-beda dan lihat. Nah, kata juga debat itu menunjukkan ilmu yang kurang sempurna. Lihat, yang kurang sempurna ilmunya adalah beda-beda. Tumata lagi bahari zaman Syekh Muhammad Al-Sad adalah mendapat diurang wali kutub. Kita ada mendapat diurang. Syekh Saman Al-Madani ada di dalam manaqib mendapat diurang ada. Syekh Abdul Qadir Jilani adalah mendapat diurang boleh ada. Kenapa? Karena orang sudah wasil Allah, tahu tentang masalah hukum. Bila tidak tapahwal, umpamanya ada tapahwal, ujurang di hukumnya haram. Haram hukumnya, di sini ambilannya di dalam kitab sini memang maharamakan aja sedikit. Padahal ada di kitab yang lain yang memuliakan ada juga. Bakal kalasan kedua ulama pada ulama ini maharamakan yang di sini memuliakan. Tapi nama ini kurang ya, bujur-bujur alim ada 4 situs ini. Orang alim itu banyak ilmunya. Orang alim ini ambilannya yang memuliakan berarti di dalam kitab ini memuliakan, ada juga di dalam kitab sini memuliakan, ada juga di dalam kitab sini memuliakan. Ada yang maharamakan di dalam kitab ini maharamakan, di dalam kitab ini maharamakan. Nah, ini. Makanya bila kita ada banyak berisi ilmu, jangan pindah hendak mendapat diurang orang kita. Tapi bila orang bertakut sama kita pegangan yang mana? Apakah kita nak membulihakan atau ada membulihakan antara dua itu aja? Umpamanya ada membulihakan, ditakut orang kayak apa kayak apa bulikah adakah? Bila kita umpamanya tuh hukumnya ikhtilaf, artinya dua pilihan, ada yang maharamakan, ada yang membulihakan. Umpamanya kita mengambil mana bujur-bujur pikuti pisit-pisit umpamanya kita maharamakan. Nang haram itu umpamanya dosa jangan dari umpamanya membulihakan pulang. Umpamanya membulihakan, ia sudah membulihakan jangan tempat maharamakan pula. Amuninya nang ataunya membulihakan, sekali tempat maharamakan, babat ini kan ada pegangan nenek. Nah kebanyakannya pindah di hua-hua lurang zaman wayah ini tentang masalah tarbang. Ada menyampaikan tarbang itu hukumnya haram di mana bertarbang dilanggar di masjid. Di situ aja ikhtilafnya dilanggar atau di masjid, di situ aja. Tapi bilanya selain daripada dilanggar di masjid, di rumah itu kan ada ikhtilaf gitu kan. Artinya ada haram hukumnya. Nah, nang ikhtilaf ini nang dilanggar atau di masjid ada menyatakan haram, ada menyatakan kada. Bila menyatakan haram kan usah digawi, bila menyatakan boleh ya silahkan gawi. Ini nama haram makan, mah tahan-tahan, ada haram makan, mah ambil tambang orang mau kotak kepala orang, haram hukumnya mau takut bincul kawan mati jatuh. Talawan benar ini.
Bilanya kada memuliakan pokoknya kada usah opat ngalih kate kada usah parah. Nah, ada ulama apa maujuki kitab anu arwah guru sakumpul nya guru sakumpul kan tarabang sih dan di langgar masalah itu tarabang kan mengiringi kitabnya itu sabigi mengiringi kitabnya itu tentang masalah kada boleh bertarbang di langgar atau di masjid haram hukumnya mengiringi kitabnya. Nah menunjukkan bahwasanya di dalam kitab sini haramnya hukumnya disebut sidin. Tapi arwah guru sakumpul sidin ingat pasan pagulan sidin Habib Zain tuha orangnya Habib Zain minta Tuhan ya Habib Zain anom. Ujar Habib Zain jangan dilewani, jangan berdebat, jangan ujar sidin. Usahakan kayak apa aja jangan berdebat. Kada dilewani sidin. Artinya kada dibalik sidin. Ujar arwah guru sakumpul amun aku tuh ujar sidin hendak melawani 3 biji kitab ujar sidin ada kok. Namanya nih nama bulihakan nama ujung juga. 3 biji kitab di sini aku anak mau kayakan dalil-dalilnya loh. Tapi aku koler di sini berdepet koler aku di sini. Nah ini nih. Nah itu ikhtilaf juga nih kita. Makanya kita jangan tertuju bila mendapat diurang. Akhirnya orang bila orang pagawinan haram, orang yang tidak penuntut ilmu, alim umpamanya pagawinan tidak nang kada baik itu kan. Berarti orang itu salah tadi itu berarti sangka baik aja kita. Barangkalinya ada ambilannya di mana hukumnya gitu kan. Bila seorang asal berlagu tak bolehnya seorang ikam mati tagawinan kayaknya ada hukumnya. Nah dan itu bilanya ada tidak kita pernah yuk apa nak tahu benar jangan orang tagawin itu publik orang ujung menuntut ilmu aja ujung alim aja tapi kada mau makan. Nah iya amin jangan itu kan inya kebiasaan orang nang katuju mandebet diurang inya merasa pindah harap pada orang lain. Itu kebedaannya. Kenapa mati orang tua timbul hendak mendapat diurang di dalam hati? Karena inya merasa lebih banyak ilmu, lebih harap daripada orang lain. Bilanya orang itu sudah merasa harap daripada orang lain, merasa banyak ilmu daripada orang lain, timbul kena sombong itu kan. Maka bilanya sombong itu apa? Siapa nanti turut? Iblis dia tetap. Hati-hati nih, berarti bila nang sombong-sombong itu atau anak buah iblis ini tetap. Siapa wasil hidup di dalam dunia? Apa disombongkan? Alim seorang sombong umpamanya, tadi dulu orang juga alim, tadi dulu perguruan juga alimnya. Banyak isi ilmu umpamanya tadi dulu orang juga orang beri banyak isi ilmu juga. Nah. Dan menghilangkan umur dan mewarisi keresahan hati dan permusuhan. Orang nang katuju bedebat atau nang di debatnya itu bisa orang tua menimbulkan di dalam hati kurang semangat menuntut ilmu atau juga menghilangkan umur artinya sia-sia gitu tuh umur itu sia-sia terbuang waktu itu maksudnya tuh lawan orang angkat tujuh berdebat musuhnya tuh dia juga kemudian katujuh dia belawan itu bisa mewarisi atau menimbulkan di hati keresahan, artinya kadiaman hati, jadi timbul permusuhan jadinya. Dia tiada orang yang tidak berdebat itu mencalang mata, bakal keras betul ditunjuk apa kamu hati ya ini deh. Hubungannya apa? Ulama pada ulama bakal lahir, ulama pada ulama bakal lahir.
melihat umatnya, bah ujar umat ini ulamanya nama huluakan. Jadi anak muridnya juga melawatakan paguruan. Ada anak mursikonya melawatakan paguruan. Ya udah hentuk jadinya ulama pada ulama udah hentuk. Itu karena kadang mencontohkan sagan rakyatnya, kadang mencontohkan sagan umatnya itu tak. Nah, maka ada itu orangnya cinta benar paguruan, sangat benar hati yang paguruan. Pokoknya guru tuh tadi sampai 3 orang aku sudah mahalamnya pada dulu. Jadi jiwaku, ragaku keserahkan apa guruanku. Nah kalau di guruan, kada sawat guruan waktu ucap tapar, di kalau sudah tapar dulu. Wah, ya. Nih tangan kanan guru mana? Jadi orangnya bila anak banyak titik, bila anak mencapai, anak lapar apa guruanku. Nih dulu ada beri aku di nyawa. Ayo ngarang untuk sudah orang cintaan apa guruan. Ayo. Dan itulah alamat kiamat dan tanda terangkatnya ilmu dan fikih. Ujar Rasulullah, tanda-tanda kiamat yaitu ketujuh bedebat, baik itu ulama atau berpengalaman untuk ilmu. Lawan pulang terangkatnya ilmu itu ya buat ulama matian itu kan. Mana nih? Bisa buat ilmu tauhid, ulama-ulama ahlinya itu apa meninggal. Buat ilmu fikih ahli-ahlinya meninggal. Jangan. Jadi bilanya banyak sudah zamannya tidak berdebat, buat pejabat berdebat juga, buat para ilmu tidak berdebat juga, buat para ulama berdebat juga, buat para habaib berdebat juga. Itu tandanya sudah alamat kiamat sudah itu tahu. Demikianlah keterangan daripada hadis Nabi. Nah, ya kalian. Dan adapun memilih guru, maka sayugiannya lah bahwa memilih yang akan guru yang banyak ilmunya dan baik waraknya dan lebih tua usianya. Disuruh kita nih memilih guru nih. Gurunya baik ilmunya, artinya gurunya tuh pada sasa baik ilmu nih kata. Makanya mencari guru tuh berpilih, jangan kan berpilih. Ini bila ada mendengar pandir bila kamu, iya sudah. Kita kebanyakannya menuntut ilmu, tertarik hati kita karena ucapan yang tukang ucap tadi bila tidak rasuk pandir, iya itu sudah. Nah, pas benarnya asal kata depan aku akan lanjut kayak kata-kata ikan tuh asal kata depan lagi aku 5 tahun aku hanya menuntut ilmu aja ini kembali kamu mendengarnya ujarnya awal aku belajar mendidikan. Padahal orangnya kadang menuntut ilmu kitab kita ilmu tadi kadang biasa menuntut ilmu sifat 20 kadang biasa kitabnya nanti tutup. Kita Fathul Majid kali biasa ia belajar kitabnya tetap. Kitab Dasuki kali biasa juga Ibrahimnya tetap ada biasa juga kitab dituntutnya. Hanya sekadar dadangaran aja bahwa kumpulan padir dipadulakan masalah ilmu atau hana. Nah kayak itu aja paminya, nang dapatnya ilmunya kada ada beristilah culuk upia baju kiamah manunti paguruan mambul kitab duduk beristilah ada kayak itu. Amun sejenis mendapat ilmu dadangaran aja kada usah mengumpati ke situ. Berpandiran tuh nang ilmu tuh tidak berpandiran. Di hadapan kada ada kitab, hanya pandir aja. Kada kawali perbagangi ilmunya, artinya kada kawali diambil, sekadar mendengarkan aja gitu kan. Menghormatinya sekadar mendengarkan, tapi jangan dimasukkan ke hati. Kita ini banyak tergoda mendengar ucapannya itu bang. Kita disuruh memilih guru ulang, baik ilmunya artinya gurunya tuh ada banyak setakah. Lawan pulang baik waroknya, warok artinya gurunya tuh berhati-hati. Baik itu tingkah laku, montok, betis, tangan,
burung abu-abu. Ya gimana kita? Apa dia burung abu-abu? Dipelihara, jangan boleh dilepas pelihara. Mencarikan kemandiannya yang ada di tempat lagi. Ini ngaran warang itu berpelihara, kenapa nanti dipelihara? Anggota 67 itu pelihara itu tuh dulu. Ini gurunya anggota 67 aja kali dipelihara, umpat mentok ilmu ke situ apa aja ilmu tentang masalah tauhid umpamanya, tentang masalah ketuhanan, gurunya ada warang, ada usaha diumpati. Ini kitabnya kan nyuruh nih supaya berhati-hati nih. Nah, gurunya ibadah masalah tauhid. Sekali apa? Menjadi asam orang gurunya. Alasan anak gini gitu akan anak sedang gini dia beli ke rumah ya. Nah, iya benar ini. Tunggarannya kadewara. Kadewaranya itu kan. Ini macam-macam waratnya memelihara tingkah laku pulang gurunya nih tetap. Nah, segi makanan dia nih. Nah, hati-hati mencari tetap. Dan lagi lebih tua usianya seperti guru yang dipilih oleh Abu Hanifah pada zamannya. Nah, kenapa nih nggak mempelajari gurunya Anom nih? Salah naik kalau sini nih. Coba kamu nonton ilmu nangkat hak gurunya. Ini gurunya anu dia pembakaran lagi juga. Maka di sini disuruh supaya apa? Supaya tuha umurnya tuha, ilmunya tuha. Arti ilmunya tuha, ilmunya banyak. Nah, bagus saja ini tetap. Artinya umurnya anom, ilmunya banyak. Atau tadi masih Habib Ali Pangarang Mulita Habsi sidin umur 15 tahun aja sudah ada izin paguruan belajar akan ilmu punya paguruan. Ceramah sidin, pembacaan sidin umur 15 tahun. Tapi umur anom ilmunya tuha, artinya ilmunya banyak. Umurnya anom, ilmunya anom, artinya umurnya anom, ilmunya sedikit. Berceramah ini bisa kena dalun wa mudilun, sesat lagi menyesatkan kena. Makanya ujar Rasulullah, in yudba'an umrika fasayati alaika zamanun katsiran khutaba'uhu qalilun ulama'uhu. Jika ikam ujar Rasulullah sahabat ucap dipanjangkan umur ikam kena suatu saat akan mendapati banyak buat ahli penceramah, banyak buat ahli pidato, tapi sedikit ilmunya. Dilun wa mudilun, sesat lagi menyesatkan. Nah, jadi masuk sudah kita zamannya sudah. Aku ini masih tak aman bang nih, padahal dia masih nonton Tuhan dulu nih. Tapi kenapa matinya belajar ke sini? Bingung juga nih. Pada aku niat sama malam, iya gue nya bertigaan aja naik ke rumah, bertigaan aja. Niatnya belajar bertiga. Tapi kalau gue nikah anak penonton, juga mau kada mau ayo lah. Anak ditulak, bahaya. Siapa nang bahaya? Nang tukang belajar kada akon itu, nang bahaya ni pulang. Tapi kita ada izinnya dulu bang. Paguruan ada aja mak izin akan nang di martapura. Ujar sidin bila ikam boleh, bila ada orang nak belajar lagi. Bila ada orang datang, anak pelajari di perguruan, jangan kada hakon. Yang pertama ada izinnya dari perguruan. Yang kedua pulang berpada pulang kuita. Di sini ayo aku bapak pelajari lagi di sini. Nah, tapi di sini malah jari itu lihat kurangnya, jangan sambaran pelajari. Nang bisa kayak itu supaya awak inya menangkap panggilan ikam. Jangan sampai punya kada menangkap panggilan ikam.
Artinya nampak diucapkan itu jangan sampai ini ada paham, jangan terlalu tinggi. Pandirnya itu nah, bilanya tak terlalu tinggi, kira ini ada paham. Ini ada, ini ada paham sekali dia nih. Nah ini nih. Kalau Abu Hanifah waktu di zaman Sidin memilih guru Nang Tuha. Siapa guru Nang Tuha? Yaitu Hamad bin Abi Sulaiman. Sesudah memperhatikannya dan memikirkannya, sudah dilihat oleh si Abu Hanifah, orangnya siapa tadi, Hamad bin Abi Sulaiman, dilihat dipandang sidi, ilmunya kayak ini, ya Abu Hanifah bagus nah dipikirkan sidi pulang, ini mau diungkapkan ada kata salah, orangnya warok nih, tuha warok orangnya. Nah lalu sidin umpat belajar ke situ. Ada kita nih, ada memikirkan ada. Dan berkata Abu Hanifah rahimahullah ta'ala alaih, mendapat aku akan dia sebagai syekh yang berakhlak mulia. Ujar Abu Hanifah, aku mendapat guru Hamad bin Abi Sulaiman, sidin akhlaknya luar biasa mulia, luar biasa bagusnya. Inya guru ini mencontohkan anak murid. Ini ada dia anak murid yang tidak memperhatikan jauhin perguruan, ada dia jalannya diperhatikannya itu kan. Kijit-kijitnya mata itu diperhatikannya, pandirnya itu diperhatikan tuh, ada dia anak murid yang sejenis kayak itu. Nah, jadi nama takut ditiroknya itu kan. Guru nabi dibaca ligang-ligang, yang 40 ligang-ligang. Mutabaah perguruannya ya. Nah, perguruan bagi Musa dia bilang, jadi yang pada di tangan dia. Mutabaah dia mau upati para ulama pahala dia. Padahal guru tuh ujur di Musa gelar aja, empatnya mau masing-masing dia. Ayo. Bila kita tuh hendak melihat perguruan, lihat yang bagusnya aja. Bilanya ada nanti kita gelincir, jangan sengaja harus ambil baiknya aja. Kada beta ketulahan dan perguruan. Ini kada nang salah disambatnya juga, nang bujur disambatnya juga. Maka sambatnya dua-duaan nang ulang. Bila kebihnya pada kurangnya, bila berlebih. Ya amin. Bila yang gurunya tuh sombong, anak muridnya pasti mewarisi sombong dia. Ya. Ini Abu Hanifah nih, pangguran sidin siapa? Hamad bin Abi Sulaiman. Luar biasa akhlaknya, bagusnya luar biasa. Sakanya anak muridnya apa? Luar biasa juga. Ayo Abu Hanifah nih. Kenapa Abu Hanifah orangnya sifat wara? Kenapa Abu Hanifah orangnya mulia? Karena sidin geolian mutabah. Paguruan mau upati paguruan, jika aku paguruan orangnya apa sih, sifatnya pamurah. Abu Hanifah sifatnya pamurah juga. Paguruan sidin orangnya wali, Hamad bin Abi Sulaiman ini orangnya wali Allah. Abu Hanifah ini wali dia orangnya. Nah, ini bila anak murid mau upati tingkahnya aku paguruan, niatnya mau upati. Napa nak ada anu paguruan diwarisnya? Ayo, guring aja tuh. Biasanya malah paguruan berapa diturutinya. Paguruan saya taruh di jungging, nah supaya siapa kantor jadinya. Paguruan itu ini kenapa? Karena dia anak guringnya tidak berarti harap di jungging guring. Aku nak mengerti karena mau tak nah dia. Pada ujar orang bahari bila sakit taruh tuh di jungging pasti siapa kantor. Ujar juga dicobai bisa ujar bisa dipar bawa jogging kadelas bakantot itu tak. Tapi bakantot itu jangan istilah ini kada oma laki di luar kalambu aja mencombongnya sama aja laki. Budak ini dicium bau tikus dia kada, dicium bau sardin dia kada, bau napak nih. Nah hidung manyuh hidup oma. Dicium lima buruk lah, ya layan dulu nih.
makin ini bau nah apa di lampu nih diungkap lampu sekalinya menampor bangsat emaknya ini sudah tahu pada gunung kayak itu saya cari iya benar wah ini bang betampor lo lagi bini kantor di lampu ang bini bener mau omai si jentaknya liar bum apa nih tuh ya jenang laki Amerika yang ini kaina mulai ke Indonesia dulu ya. Jadi lakinya ada nak kantor ada istilah mak mulai kantor iya ding nah ayo sudah dapat tidak masuk pengamal dan tidak kawat pindah di kantor kan akan ibunya nah itu bumi Indonesia nih kalau ya nah ya tak abahnya hukum Indonesia besok dinamanya kenapa di besok makasih do besok kenapa di besok bila bakal makasih aduh kan warga cuma lagi jenang bini ayo ayo guring nang bini nang laki kena kau guring lenak nang dibawa aja kau guring mang bini kepada guring nah maka dia mana menyeret mang bini membuka sedikit laki bila bagi turun handap berdiri langsung kalau tidak leleh berkisut nah bulet nah berkisut nah sekalinya kawas sudah turun pada renjang nah pindah betanah ya lawan apa nih lawan tapeh nah jadi tapeh tidak disisik nah ya nih ya besok aja jadinya belum ada bor gini minum kisah terakhir minum apa besok bangsa kaya bagus di dalam lampu dapur daripada pas waktu makanan kok makan ya ke rumah aja lagi sungguh terlalu dia tapi merasuk aja kan masalahnya tuh tak ayo kasih itu 2 ribu ditampur kasih nama orang lain aja ini lakinya sudah maklum aja begini takut aja udah kayak itu dan mencontohkan yang baik dan penyantun yang baik, sabar dan ia berkata, tetaplah aku pada Syekh Ahmad bin Abi Sulaiman sampai tumbuh aku seperti sekarang ini. Wah, ujar Abu Hanifah, akhlaknya baik, mulia, penyantun, orangnya suka ketujuh marawat, anak kamana paman, anak kamana cil, anak kamana ting. Nakamanan ya kita nih merawat orang berpilih orang-orang yang tidak bertungkat kan dapat merawat tapi benar mulus-mulus wah kayak bung itu lah berpilih merawat bila tidak nak asap paket anak amanat ada kan lu nya ini lalu bilang kalimat ditunduk ya aman ini apalagi kok benang anu di dalam sini nih pilih benar ini patok anyar direwe nang Tuhan manang merawat nang Tuhan catok orang Tuhan karena kami dia naik orang Tuhan ka anung ka bujang ka sudah berlaki ka dia yang patok cil nah iya amdo nah lalu pula paguran si Abu Hanifah orang itu apa baik sabar orangnya baik penyabar orang ada kita pakai capal ini balik ke capal ayo kasih pak tunggul deh bangsat tunggul nih buli kalau mah ambil mantul cancang tunggul ya tadi jam dengan kawan nih betis kawan tadi jam capal ingat pagar nah ayo gantikan ya ayo masih gantikan ya ada tahu nih mau undang nih kan tahu mau undang nih terus sabar orangnya sabar aja apa-apa karena ketimpa musibah kita sabar aja yang mana ini sabar nih yang ada tak Allah lampu jor dilihatnya tetap ini kita ini bisa menyuruh aja tapi udah tanpa sama sabar kadang-kadang nah ketahuan ini tetap enak enggak ini tidak iya sabar aja kamu sabar aja insya Allah orang sabar berpahala luar biasa surga kalau naik biasanya juga seorang juga apa ayo
Umur apa? Mati bini. Umur kan sing kawan tadi anak mati, ini anak mati bini. Amun mati anak tuh kok kurang nama ulah. Nih mati bini lah, kan udah. Sabar aja kawan lain. Jika mati anak, kenapa aku mati anak? Ikan mati bini, sabar aja. Ngalih mencari sabar sampai itu yang kayak banyak pulang jangan dia mereka kan sabar jadinya nih. Nah orang sabar itu kadang kalau dia banyak ingat sama Allah Taala. Oh, nang memberi umur tuh Allah, nang beri kesehatan tuh Allah, semuanya makhluknya ampun Allah. Jadi ngaran ampunnya mah ambil ya sudah gitu. Harta ini miliknya hakikatnya ampun Allah. Ngaran ampun Allah diambil Allah ya sudah ingat tapi itu ya untuk. Tapi kita ini bisa menyampaikan Jepang juga. Mengetahui sabar kadenya tidak terampah, ya enggak sabar kadenya. Ini kan berita manusia kalau sabar nih gitu. Ini nang mau sabar kadenya terampah, nah kalau ada kami dengan didahit. Dan ia berkata, tetaplah aku pada Syekh Hamad bin Abi Sulaiman sampai tumbuh aku seperti sekarang ini. Ujar Abu Hanifah, sudah aku mulai belajar Hamad bin Abi Sulaiman seterusan sampailah aku sekarang ini. Ujar Abu Hanifah. Ada kita boleh loncat belajar, guru situ, guru sini, guru situ, guru sini, malah bagus banyak guru. Semakin banyak guru, semakin banyak pengalaman, banyak ilmunya. Bagus banyak guru tuh bagus. Siapa menang banyak guru kan? Ini ada gurunya juga. Kamu kan bilang mulai belajar apa? Ada boleh belajar ke lain. Bila ketahuan kamu api bangsa teh. Nah, iya aneh. Guru kurang ajar aja ini. Bilanya banyak guru, banyak pengalamannya, banyak ilmunya. Amun aku nih mau dihitung Pak Guruan dia lebih 50. Mau dihitung enggak? Lebih 50. Bahkan banyak guru ini dianjurkan juga. Bagi kita yang orang kayak ini, bagi orang awam. Tapi bila orang makam aulia Allah sudah seikong aja guru. Kada boleh dua. Ya, kada boleh dua itu kan. Seikong aja. Bilanya kita tuh tak dapat ada Syekh Murabbi Mursyid nang mandiri kita zadar betin ada bukan boleh lagi belajar ke lain. Isi aja tuh gol. Ya. Ambil amalan di situ aja juga belajar situ aja kada boleh ke lain. Bila kita tak dapat guru Syekh Murabbi Mursyid nang mandiri kita zadar betin. Nah ini tuh ada pelajarannya nih kita. Ini kebiasaannya orang yang sudah makam aulia Allah, makam wali, lalu ditamukan oleh Allah ada pengguruan ya Syekh Murabbi Mursyid itu seikong depan sudah bilenya dua guru pengguruan. Nah ya ini guru seikong anak meninggikan derajat anak murid, guru seikong juga anak meninggikan derajat anak murid. Nah seikong anak meninggikan di bangkuk jadinya kan dua-duanya arai jadinya. Ada si anak murid itu ambil juga amalnya kalau guru si anu. Ada namanya kalau ambil guru-guru nang si anu juga. Guru si A, guru si B ambilnya lah. Ayo. Dua perguruan umpamanya. Padahal guru si Murabbi Mursyid ada sudah. Saya mah ambil amalan tak guru seikongnya. Nang di ambil itu orangnya ada wali yang pulang juga. Bilanya memakai aku mengambil amalia guru nang lain, sedangkan kita ada di si guru si Murabbi Mursyid seakan-akan tuh merendahkan pangguruan guru si Murabbi Mursyid itu kan. Seakan-akan ilmunya tuh kan cukup, seakan-akan amalnya tuh kan digerit, aku mengambil pangguruan nang hanya hadiah. Sama hakikatnya mahina pangguruan nang si Murabbi Mursyid. Iya, nang kapulahan kan bisa merasak gitu kan. Oleh ini, alih mencari perguruan Syekh Murabbi Mursyid itu alih gitu kan. Yang terakhir nyata benar ya orang berusaha ukul kan. Tuh Syekh Murabbi Mursyid lagi anak muridnya nih kan. Apalagi anak muridnya sudah ada makam wali kan napas lagi bang. Amalia pun berusaha kumpul di amalakannya. Tingkah lakunya menuruti berusaha kumpul. Karena berusaha kumpul tingkah lakunya seperti Rasulullah. Kada disalisi pas dia kayak Rasulullah dia.
Ya. Jadi amalia datangnya anu sakumpul, tingkah aku menuruti ke ibu sakumpul. Nah ini yang luar biasa ini tetap kayak enggak. Nah, makanya bila orang tuh manggawi amalia kudu sakumpul, anak murid itu sudah makam aulia Allah manggawi amalia kudu sakumpul, tingkah aku menuruti kudu sakumpul, persis itu kayak kudu sakumpul juga, panggilnya pas juga. Cara-caranya juga menyampaikan ceramah pas juga, tingkah lakunya, gaya-gayanya pas, lucunya pas, iya itu pun orang mutabahnya kuat nih tuh. Nah ini, nah ini paham bikian masalah kayak ini bener lakian aja. Tapi nyatanya dulu mencari panggulan, orangnya sifatnya yang baik, sabar, kawan pulang, napa akhlaknya baik, gitu kan. Sifatnya warok, berhati-hati pulang. Itu baik dicari pengguruan. Dan ia juga berkata, telah mendengar aku seorang hakim daripada hukama negeri Samarkandi. Berkata ia bahwa seorang daripada talabul ilmi musyawarah ia akan dapur untuk menuntut ilmu. Orang bahari anak menuntut ilmu itu pada kan tuan guru dahulu. Udah kita untuk ilmu kadang-kadang. Nah, kita kapan anak sama pesantren, ayo mak, ayo habai, ya sok pelan. Padahal di kampung tuh ada tuan guru, ada tuh tuan guru di kampung tuh. Nang bagusnya minta arahan anu tuan guru. Kayak apa nang bagusnya pesantren mana nang dimasuki? Ini kadang pakai musyawarah, masuk pesan seminggu, iya bulik jadinya api, iya kadang pakai musyawarah. Amun tuan guru di kampung itu sudah pengalaman untuk ilmu, jadi tahu bila masuk ke pondok sini, kita anak kita bisa ada ditahan karena pelajarannya ini. Amun masuk di pondok sini, karena anak kita nyata sudah ada tahan. Kenapa nih Quran yang dihafal terus nih? Hari Quran yang diutak-utak. Bapak, makanya apa? Kok guru di sini aja masuknya lah. Karena pelajarannya ada dulu mulai tinggi. Orang bermusyawarah. Kalau lagi anak sekolah pesantren nih, musyawarah orang perguruan mana bagusnya kemana juga. Dan adalah ia bermaksud akan berjalan ke negeri Bukhari untuk menuntut ilmu. Kurang bahari lapor tuan guru minta pendapat musyawarah untuk ilmu. Sekarang apa untuk ilmu ke kampung Bukhari gitu. Ada kita untuk ilmu apa mangkit, kamar tapura, banyak pakandangan gitu. Banyak nih pilihan bingung juga. Nah lalu kita musyawarah tuan guru, ulum tuan guru ini anak menyepulahkan anak namanya jenang bagus guru, atau kamar tapura atau apa mangkit atau kamar ta'al atau pakandangan guru. Bisa tuh guru menimbangnya gitu. Ujar pakulan bila yang masuk kamar tapura, anak kami tamatan apa deh dulu? Tamatan SD. Masuk kamar tapura, kalau pindah tak pengaruh kawannya kayaknya. Kalau pindah tak upati orang tua, anak kita bisa berukuk ada bisa. Nah, kalau usah dulu kamar tapura. Nah, sarute corek dulu. Nah, depan kemana dulu? Ke kandangan bang kayak apa? Anak kita tuh kalau tak pisah dulu lah, tak pisah anak. Tapi sakitan kawan, karena kawan jadi guring hanya masih marah di belakang dulu apa ini pak marah aja juga. Aduh, ya benar nih. Nang nyatu musyawarah sama guru itu kan, ngalih kader betah. Insya Allah tuh guru adalah memutuskan antara mana anak sekolah asanawiyah ka SMP ka. Nah, ilmu menunjul ke bidang keduniaan, kena timbul hubud dunia, ada lagi cinta kepada Tuhan. Tapi bila ia sekolah menunjul ke bidang agama, bisa menimbulkan mewariskan cinta pada Allah, cinta kepada Rasulullah. Bila cinta kepada Allah dan Rasulnya, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita di sini kumpul, di akhirat dikumpulkan oleh Allah beserta Rasulullah beserta orang-orang saleh. Mudah-mudahan bisa kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita, dosa anak-anak kita, dosa orang yang sayang kepada kita, dosa laki-laki kita, dosa bini-bini kita, dan dosa ibu kita. Mudah-mudahan berkah kita sini untuk ilmu tentang masalah akhlak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membaguskan akhlak kita, akhlak yang ada baik menjadi baik, dan lagi mudah-mudahan di akhir hayat kita
mereka mudah mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati dan ada beriman di ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma